Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, PLN telah meluncurkan PLN Mobile yang bisa dimanfaatkan pelanggan untuk mendapatkan layanan informasi dan komunikasi dengan PLN terkait layanan ketenaga listrikan. Kita akan membahas fitur apa saja yang terdapat di PLN Mobile bersama dengan Mas Triono, manajer UP3 Palembang, dan Mas Raden Fibrian Satya, manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Dan saya sapa terlebih dahulu, ini ada Mas Triono. Selamat pagi, Mas. Ya, apa kabar? Pagi. Alhamdulillah kabar sehat. Juga ada Mas Raden Fibrian Satya, saya panggil Mas Brian ya. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Kompas TV Palembang, dan tentunya ini juga akan membahas mengenai fitur terbaru dari PLN begitu. Nah, mungkin ini saat ini kan PLN sedang melakukan transformasi begitu Mas Yana. Apa saja bentuknya dan juga ini juga berdampak ke pengguna begitu? Iya, baik, terima kasih. Jadi pada intinya saat ini PLN sudah melakukan yang namanya transformasi. Ada 4 pilar transformasi itu. Yang pertama green, kemudian lean, inovatif, dan yang terakhir itu adalah customer focus. Nah, PLN Mobile ini salah satu implementasi dari customer focus. Jadi intinya PLN Mobile ini kami buat untuk pelanggan-pelanggan kami maupun calon-calon pelanggan kami. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri apa saja Pak yang terdapat di PLN Mobile? Iya, banyak sekali fitur-fitur yang ada di PLN Mobile ini yang memang ini kami tujukan kepada pelanggan maupun calon-calon pelanggan kami. Salah satunya yang pertama fitur data dari pelanggan tersebut. Pelanggan bisa melihat historis pembelian tokennya, bisa melihat historis tagihannya. Kemudian pelanggan juga bisa mengajukan pasang baru, tambah daya. Kemudian juga pelanggan ini juga bisa melakukan pengaduan, baik itu pengaduan terkait dengan kelistrikan, mungkin ada gangguan atau mati listriknya, mati lampunya. Kemudian pelanggan juga bisa melakukan pasang namanya Iconet, jadi ada internet dari PT Icon Plus. Ini bisa pelanggan maupun calon-calon pelanggan kami juga bisa mengakses melalui fitur-fitur yang ada di PLN Mobile. Selain itu, kita juga punya namanya untuk mendukung kendaraan listrik, kita punya namanya SPKLU. Jadi dengan mengakses PLN Mobile, pelanggan-pelanggan kita bisa melihat di mana-mana stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini. Kira-kira seperti itu. Baik. Saya ke Mas Brian begitu, Mas Yana. Ini siapa saja yang bisa mengakses PLN Mobile ini? Ya, yang bisa mengakses PLN Mobile ini semua ya. Jadi semua masyarakat, baik itu pelanggan PLN maupun yang belum menjadi pelanggan PLN. Jadi aplikasi ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang memang sudah menikmati listrik maupun belum menikmati listrik dengan semua golongan umur. Jadi semuanya pastinya bisa mengakses aplikasi PLN Mobile karena ini aplikasi berjalan di platform dari smartphone ya. Jadi semua yang punya platform handphone Android maupun iOS itu mereka bisa mengakses aplikasi. Bisa diakses melalui handphone dengan mendownload di Play Store ataupun di App Store begitu. Baik. Nah, dari berbagai fitur yang ada di PLN Mobile ini, nah biasanya yang paling sering diakses oleh pelanggan fitur apa saja, Mas? Fitur yang paling banyak saat ini adalah fitur untuk pelaporan gangguan atau padam, Mas. Jadi pastinya sebelum-sebelumnya mungkin pelanggan-pelanggan kita melakukan pengaduan padam listrik itu melalui aplikasi call center atau mungkin dia juga datang ke kantor PLN, di mana tentunya kalau kita telepon call center otomatis akan menyedot pulsa. Kalau datang langsung ke kantor PLN akan makan waktu ya, dengan mungkin biaya transport dan sebagainya. Nah, dengan aplikasi PLN Mobile, semua terkait dengan gangguan ya, itu bisa diselesaikan atau dilaporkan di PLN Mobile cukup
tinggal buka aplikasinya, klik, sebentar saja, nanti langsung bisa terlapor, dan nanti secara teknisnya nanti kita tunggu petugas untuk memperbaiki gangguan tersebut. Gitu. Baik. Ini sangat menarik karena memang ini salah satu fitur yang cukup memudahkan masyarakat juga begitu. Nah, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda, dan saudara, usai jeda saya masih akan melanjutkan perbincangan dengan Mas Triyono, manajer UP3 Palembang, dan Mas Raden Fibrian Satya, manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Bapak Triyono, manajer UP3 Palembang, dan Bapak Raden Fibrian Satya, manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini Pak, tadi kan sudah dijelaskan begitu bahwa di dalam aplikasi mobile PLN Mobile ini terdapat fitur pengaduan begitu. Nah, mungkin untuk secara detailnya jenis-jenis pengaduannya apa saja? Ke Mas Brian dulu. Baik, Mas Robi. Jadi secara umumnya jenis gangguan untuk yang dilaporkan oleh pelanggan itu bisa dikategorikan ada gangguan individu atau yang padam itu hanya satu rumah saja atau satu bangunan gitu. Dan satu lagi adalah pemadaman meluas di mana padamnya itu lebih dari satu rumah atau satu bangunan atau ada dalam satu area seperti itu. Nah, khusus untuk yang dalam satu area sebenarnya PLN pun sedang diimprovisasi lagi terkait dengan teknologinya. Jadi bagaimana kita mengawinkan data pelanggan dengan data aset kelistrikan kita. Jadi sebenarnya di saat sudah padam nih, di sistem kami padam, nanti harusnya ada notifikasi yang memberitahukan kepada pelanggan bahwa di daerah Anda sedang padam. Nah, seperti itu. Jadi sistem kami ini sudah secara otomatis akan memberitahukan. Jadi sehingga pelanggan-pelanggan kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengaduan. Gitu. Jadi pelanggan-pelanggan kita sudah tahu, dia cukup dapat notifikasi di HP-nya. Oh iya, sedang padam karena ada pemeliharaan jaringan seperti itu. PLN lagi bersih-bersih jaringan. Ya kalau seperti itu nanti mungkin ya pelanggan bisa bersabar dulu untuk menunggu nanti akan nyala lagi seperti itu. Jadi, kalau untuk jenis gangguannya. Jadi tidak perlu khawatir begitu karena sudah ada informasinya sekali. Begitu. Nah, saya ke Pak Triyono ini Pak, terkait dengan laporan tadi mungkin ya dari pengaduan masyarakat. Tentunya ini nanti akan ada tindak lanjut ya. Iya, nah, untuk memastikan ini tindak lanjutnya lebih cepat, bagaimana Pak dengan adanya mobile PLN ini? Iya. Jadi pelanggan ini bisa mengakses aplikasi PLN Mobile mulai dari adanya pengaduan. Jadi pelanggan mengadu seumpama ini ada padam listriknya satu rumahnya sendiri. Nah, kemudian setelah padam, kemudian datanya ini setelah dikirim melalui PLN Mobile masuk ke database kami. Nah, kemudian dari database kami secara otomatis nanti akan masuk ke petugas, kalau kami menyebut itu petugas pelayanan teknik atau Yantek. Nah, kemudian dari petugas pelayanan teknik ini akan melakukan perbaikan menuju ke rumah pelanggan, melakukan perbaikan, dan setelah diselesaikan pengaduannya baru kemudian di-close. Nah, ini pelanggan bisa memonitor mulai dari dia lapor, kemudian pelanggan ini statusnya apakah petugas kami dalam perjalanan, apakah sudah sampai lokasi, bahkan sampai dengan selesai, semuanya bisa dimonitor dari aplikasi PLN Mobile. Itu dari pelanggannya. Nah, kemudian dari sisi internal kami sebagai manajemen, saya sebagai manajer UP3, dimanapun saya berada, kami punya namanya aplikasi yang sudah ada berbasis Android juga. Jadi kami punya namanya aplikasi Virtual Command Center. Jadi di sini ini kelihatan, sudah berapa pengaduan yang masuk, kemudian sudah berapa yang diselesaikan, yang belum diselesaikan ini kenapa, petugasnya siapa, kami bisa memonitor. Kalau nanti petugas kami lambat atau lamban dalam melakukan pengaduan, melakukan perbaikan, kami akan melihat, oh ini pengaduan ini dilakukan oleh siapa, kemudian prosesnya sudah sampai di mana, bahkan saya juga bisa langsung menelpon petugasnya. Ini kenapa kok belum diselesaikan? Nah, ini komitmen kami untuk tentunya ingin pelanggan kami nyaman menggunakan tenaga listrik. Kalaupun ada
gangguan ini bisa segera tertangani dan bisa kami memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan-pelanggan kami. Baik, baik. Ya, jadinya cross check-nya lebih cepat begitu Mas ya. Cross check-nya lebih cepat. Nah, ini saya ke Mas Brian lagi begitu Mas ya. Nah, untuk transaksi sendiri untuk pembayaran tagihan ataupun juga ini kita membeli tokennya seperti apa sistemnya? Baik. Jadi kalau untuk transaksi ya, baik pembelian token maupun pembayaran tagihan per bulan itu sangat mudah dilakukan di PLN Mobile, dan kami sangat menyarankan pelanggan kita untuk melakukan transaksinya di sana. Karena di dalam PLN Mobile kita bisa menyimpan 4 ID pelanggan yang kita miliki. Misalnya kita mempunyai rumah ya di Palembang dan juga di Jakarta. Yang di Palembang dengan berlangganan prabayar ya, dan yang di Jakarta berlangganan pasca bayar. Nah, yang di Jakarta tentunya kita akan melakukan pembayaran sebelum tanggal 20 tentunya di PLN Mobile. Kita tinggal pilih saja ID pelanggannya, klik, terus pilih cara pembayarannya apa, langsung bisa dilunasi seperti itu. Nah, kalau yang token, ini kita tinggal juga klik untuk pilihan ID pelanggannya, kita pilih, terus nanti ada pilihan token berapa yang mau kita beli. Ya. Dan di PLN Mobile dimulai dari Rp5.000. Nah gitu. Dan di PLN Mobile pun akan menyarankan secara otomatis bahwa token dengan nominal berapa yang paling cocok untuk kita beli. Karena dia akan melihat dari histori kita membeli ya, per bulannya mungkin kita beli sekitar 200.000, maka dia akan sarankan pelanggan tersebut untuk langsung membeli ke nominal 200.000. Dan bisa juga dilakukan notifikasi atau pesan terkait dengan token Anda diprediksi sudah mau habis. Maka diingatkan kembali kepada pelanggan bahwa pelanggan harus membeli token. Nah, itu pun semuanya dalam transaksi itu tinggal klik-klik saja, dan kita sudah bekerja sama dengan banyak sekali instansi maupun fitur-fitur pembayaran. Nah, itu yang kita sudah bekerja sama, dan tinggal dipilih saja mau yang mana, misalnya mobile banking ataupun dompet digital dan sebagainya. Tinggal klik-klik dan selesai. Artinya ini sangat mempermudah begitu ya. Sangat mudah. Baik. Saya lanjutkan lagi nih. Tadi kan juga sudah disinggung begitu Pak ya, mengenai ada kompor induksi begitu. Nah, juga ada juga mobil listrik. Nah, sebenarnya hubungan antara PLN Mobile dengan kompor induksi maupun mobil listrik ini apa? Iya. Jadi gini, saat ini kita lagi sedang, negara kita ya, kita sedang concern terkait dengan adanya transportasi yang ramah lingkungan, yaitu kendaraan listrik, ada mobil listrik, ada motor listrik, dan lain sebagainya. Nah, di sisi PLN kami juga ikut mendukung, salah satunya dengan penyediaan namanya SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Jadi pada saat pelanggan-pelanggan kami yang menggunakan kendaraan listrik dan mungkin ingin mengecas lebih cepat di SPKLU, maka kami sediakan namanya SPKLU. Nah, pada saat pelanggan-pelanggan ini juga melakukan mobility atau mungkin dalam perjalanan jarak jauh, ada beberapa stasiun SPKLU yang sudah tersedia. Pelanggan kami sudah bisa mengakses melalui aplikasi PLN Mobile, di mana saja tersedia SPKLU ini. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, baik. Artinya ada fitur-fitur lainnya begitu ya di situ. Nah, selain fitur-fitur yang sudah kita bahas tadi, adakah fitur-fitur menarik lainnya yang ada di PLN Mobile ini? Ya, ya, mungkin tadi ada pertanyaan juga terkait dengan kompor induksi. Ya. Jadi ada tambahan, Pak. Jadi kita juga bekerja sama dengan marketplace ya, untuk menjual kompor induksi seperti itu, ataupun beberapa peralatan elektronik. Jadi PLN Mobile pun kita bisa belanja di situ. Nah, jadi selain elektronik yang tentunya juga kita sedang menggalakkan untuk konversi dari kompor gas ya menjadi kompor induksi, selain juga bisa lebih hemat dan juga lebih bersih. Nah, pelanggan-pelanggan kita juga tinggal berbelanja di PLN Mobile, di mana mitra-mitra yang sudah bekerja sama itu sudah terverifikasi. Terverifikasi oleh PLN, tentunya menjadi mitra kami, dan bisa kita jamin bahwa ini tidak ada yang namanya tipu-tipu, dan juga pastinya harganya bersaing.
Baik. Nah, itu fitur-fiturnya. Dan juga selain itu PLN Mobile mungkin banyak sekali promo-promo yang bisa kita dapatkan ya terkait dengan promo tambah daya, terus penyambungan sementara, semuanya banyak promo. Dan yang terakhir ini ada promo cuan PLN Mobile. Gelegar cuan. Nah ya, jadi gelegar cuan PLN Mobile di mana pelanggan-pelanggan kita akan diberikan poin apabila dia melakukan transaksi di PLN Mobile. Seperti itu. Jadi contoh nih, kita melakukan pembayaran dari tanggal 1 sampai tanggal 5 setiap bulannya. Nah, di pembayaran 1 tanggal sampai tanggal 5 kita akan mendapatkan 100 poin dari PLN Mobile. Nah, poin-poin tersebut bisa digunakan untuk undian. Dan undiannya cukup menarik ya. Ada mobil listrik yang bisa didapatkan, motor listrik, kompor induksi, dan beberapa juga alat-alat elektronik. Nah, seperti itu. Luar biasa, baik. Selain fiturnya yang juga cukup banyak begitu, dan juga yang paling dinantikan adalah promo begitu ya. Betul Karena sekali. masyarakat juga pasti sangat menginginkan promo. Nah, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda, dan saudara sejeda saya masih akan melanjutkan perbincangan dengan Mas Triyono, manajer UP3 Palembang, dan Mas Raden Fibrian Satya, manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan saya akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Triyono, manajer UP3 Palembang, dan Mas Raden Fibrian Satya, manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Dan Mas, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Tentunya ini juga masih membahas mengenai PLN Mobile, begitu Mas. Nah, sejauh ini adakah data jumlah pengunduh dari aplikasi PLN Mobile ini? Ya, jadi aplikasi PLN Mobile ini memang kita rancang sebagai aplikasi super app. Itu sampai dengan saat ini rating PLN Mobile-nya itu dari rating 5 alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah 4.9. Artinya memang benar-benar aplikasi ini dari hasil penilaian dari pengunduhnya sudah cukup bagus gitu. Dan untuk kami sendiri di UP3 Palembang ini kami mempunyai jumlah pelanggan sekitar 950.000. Dari data itu sudah 560.000, artinya sudah hampir 60%-an pelanggan-pelanggan kami sudah mengunduh dan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Gitu. Dan saat ini sudah mulai terjadi pergeseran apabila pelanggan ingin mengakses layanan PLN khususnya untuk pengaduan adanya gangguan yang biasanya menggunakan kontak center 123, sekarang sudah mulai beralih ke menggunakan aplikasi PLN Mobile. Tapi apakah PLN Mobile ini menggantikan begitu Pak untuk yang call center segala macam gitu? Ya, aplikasi PLN Mobile ini bukan menggantikan, tapi lebih tepatnya adalah melengkapi. Lengkap. Ya, bagi pelanggan-pelanggan kami atau calon-calon pelanggan kami yang saat ini masih belum menggunakan aplikasi PLN Mobile karena mungkin kendala jaringan internetnya yang masih kurang atau seperti apa, masih bisa mengakses layanan kami melalui kontak center 123. Jadi pelanggan cukup menelpon 123 untuk mengakses seluruh kebutuhan terkait dengan PLN. Nah, ini kan aplikasinya cukup baru begitu Pak. Masih perlu sosialisasi begitu. Nah, saya ke Mas Brian, untuk sosialisasinya sendiri seperti apa ini ke masyarakat? Baik, jadi untuk sosialisasi kami melakukan sosialisasi yang cukup masif sebenarnya. Jadi semua branding ya, dari baju, dari kantor dan sebagainya pastinya kami masukkan PLN Mobile. Dan juga pastinya di iklan sosial media ya, terus surat kabar dan sebagainya pun kami selalu masukkan itu untuk aplikasi PLN Mobile. Dengan juga bantu oleh influencer tentunya. Jadi kita juga punya duta PLN Mobile yang juga berfungsi untuk mensosialisasikan PLN Mobile kepada para masyarakat ya. Dan juga pastinya duta yang kalau bisa dibilang dari sisi influencer ya, dan juga seluruh dari pegawai PLN diwajibkan juga menjadi duta PLN Mobile untuk mensukseskan aplikasi ini, menyampaikan aplikasi ini kepada masyarakat, yang tentunya dengan niat baik kita adalah agar masyarakat
semakin mudah. Ya, jadi moto dari PLN Mobile itu adalah semua semakin mudah. Nah, itulah niat kami juga untuk menularkan kepada masyarakat agar mereka lebih mudah untuk mengakses seluruh layanan kelistrikan dari PLN melalui PLN Mobile. Nah, tentunya untuk menjangkau begitu masyarakat luas, terutama mungkin ini yang berada di pelosok begitu. Bagaimana mungkin cara mensosialisasikannya begitu, Mas? Ya, jadi kalau bisa dibilang petugas kami ini semuanya bisa menjangkau pelosok juga sampai ke pedesaan. Ya. Jadi petugas-petugas kami pun kami bekali untuk mereka selalu mensosialisasikan PLN Mobile ini. Jadi dari flyer pun mereka sampaikan ya, terus juga kepada perangkat desa, mulai dari perangkat desa sampai ke stakeholder setingkat gubernur pun sudah juga mengapresiasi dan juga membantu dalam melakukan sosialisasi PLN Mobile. Baik. Terakhir ini Mas untuk Mas Triyono begitu mungkin himbauan kepada masyarakat pengguna PLN, silakan untuk dihimbau begitu Mas. Ya, bagi pelanggan-pelanggan kami ataupun calon-calon pelanggan kami berkomitmen dari PLN untuk terus-menerus meningkatkan layanan kami untuk kenyamanan dan tentunya untuk kemudahan bagi pelanggan-pelanggan kami dengan menciptakan salah satu aplikasi PLN Mobile ini. Kami menghimbau lebih banyak menggunakan aplikasi PLN Mobile ini untuk mengakses seluruh layanan yang ada di PLN. Dan lebih khusus lagi, kami juga menghimbau Bapak dan Ibu pelanggan kami yang terhormat untuk kenyamanan dan dalam rangka Hari Natal dan Tahun Baru ini kami menghimbau agar melakukan pembayaran rekening listrik secara tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 20 dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile ini, sehingga Hari Raya Natal maupun Tahun Baru nanti bisa lebih nyaman dan tenang berada di rumah bersama keluarga ataupun berada di luar dalam rangka menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru tersebut. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Triyono, Manajer UP3 Palembang, dan Mas Raden Febrian Satya, Manajer Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan juga semoga ini menjadi informasi bagi masyarakat di rumah untuk bisa menggunakan mobile PLN agar bisa mempermudah begitu. Baik. Dan saudara, saya tutup Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.